Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anwar Hilmansyah, salah satu mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Teknik, jurusan Elektro, dengan NIM 22111717084. Dasar saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester Cloud and Digital Multimedia. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Kasus pertama yang saya akan angkat adalah file-file multimedia saat ini disimpan di cloud computing agar dapat diakses dengan cepat di seluruh dunia. Platform YouTube, IGTV hingga video TikTok disimpan dan diakses dengan manajemen tertentu sehingga dapat diupload dan di-download dengan cepat. Untuk kasus pertama ini saya meriset bahwasannya platform jejaring sosial telah dengan cepat mengubah cara orang berkomunikasi dan berinteraksi. Mereka telah memungkinkan partisipasi dalam komunitas digital serta representasi, dokumentasi, dan eksplorasi hubungan sosial. Saya pribadi percaya bahwa ketika aplikasi menjadi lebih canggih, itu akan menjadi lebih mudah bagi pengguna untuk berbagi layanan, sumber daya, dan data mereka sendiri melalui jaring sosial. Pada saat yang sama, situs media sosial memiliki banyak pengguna di seluruh dunia. Maka dari itu, hampir semua platform multimedia seperti YouTube, Instagram, hingga TikTok sudah menggunakan layanan cloud computing. Lebih spesifiknya, yaitu public cloud computing yang merupakan layanan yang menggunakan model publik, sehingga siapa saja dapat mengakses layanan ini. Kemajuan dalam cloud computing telah merevolusi streaming video dan menghasilkan korporasi besar dan platform streaming populer seperti YouTube, IGTV, TikTok, dan Netflix. Platform streaming video telah mengadopsi penskalaan cloud untuk memungkinkan bandwidth dan kecepatan yang lebih besar. Faktor-faktor ini diperlukan untuk menangani persyaratan video yang lebih berat dan memberikan pengalaman menonton yang lebih baik. Salah satu contoh terhebat live platform yang diskalakan masif di cloud untuk memberikan pengalaman menonton video yang lebih baik adalah YouTube. Tetapi saya tidak akan membahas YouTube. Saya akan terfokus kepada kompetitornya, yaitu Instagram. Sejak diluncurkan pada Oktober 2010 silam, aplikasi foto sharing, jejaring sosial sekaligus video sharing Instagram telah memiliki banyak sekali penggemar. Awalnya Instagram merupakan aplikasi yang dikhususkan untuk pengguna iOS maupun iPhone, kemudian merembet ke beberapa platform seperti Android, dan yang baru ini Windows Phone membuat Instagram semakin digadia. Di balik keganasan aplikasi mobile dan juga web Instagram, bagi para developer tentunya ingin juga mengetahui bagaimana Instagram dibuat dan apa saja kira-kira menu yang dipakai oleh engineer mereka untuk meracik aplikasi ini. Berikut adalah beberapa ringkasan teknis mesin-mesin di balik Instagram. Dapur pacu. Server Instagram telah melayani lebih dari 100 juta pemakaian aktif, dan setiap harinya puluhan juta foto diupload oleh para pengguna Instagram. Hal ini mengharuskan Instagram dirumahkan ke sebuah server enterprise yang terletak di Amazon EC2. EC2 Elastic Cloud sendiri merupakan server berbasis cloud computing yang dimiliki Amazon. Server cloud handal ini menggunakan teknologi Xen virtualization yang memiliki keunggulan di mana beberapa operating system dapat bekerja sama untuk mengeksekusi sebuah server. Sistem operasi atau disebut OS. Instagram masih menggunakan sistem operasi open source Linux Ubuntu 11.04. Sistem operasi Linux terutama Ubuntu dipilih oleh para engineer Instagram karena terkenal solid dan juga handal. Di dalam tubuh narwalnya Instagram, para engineer memilih Nginx untuk berurusan server proxy dan juga load balancing aplikasi Instagram. Nginx terkenal sangat cepat, bahkan menurut beberapa sumber Ning lebih cepat dibandingkan Apache. Aplikasi server. Selanjutnya, Instagram juga berdiri tegap pada aplikasi server The Django.
Web framework ini mempunyai basis bahasa pemrograman tingkat tinggi, high level Python. Di Django karena dibuat menggunakan Python, terkenal memiliki fleksibilitas dan juga performa yang ciamik untuk urusan aplikasi server. Instagram juga memanfaatkan sebuah WSGI server bernama Gunicron. Perlu kalian ketahui ya teman-teman, WSGI atau Web Server Gateway Interface merupakan sebuah aplikasi interface yang menjembatani antara web server dengan aplikasi web berbasis Python. Gunicron sendiri adalah WSGI server yang dikhususkan untuk server-server berbasis Unix dan ditulis dengan bahasa pemrograman Python. Kelebihan Gunicron adalah dapat diimplementasikan secara cepat, sederhana, dan juga memiliki resource kecil pada sebuah server. Data-data informasi user, pemakaian metadata foto, tag, dan lain sebagainya disimpan dalam sebuah database storage bernama PostgreSQL. Data Instagram sangatlah besar sampai mereka mereplikasi ke dalam 12 zona yang berbeda. Di dalam server Amazon tersebut, para teknisi Instagram melakukan replikasi menggunakan metode streaming replication. Dimaksudkan agar data disimpan secara bebarengan antara satu zona dengan zona yang lain. Seperti sistem server pada umumnya, Instagram juga menggunakan sistem snapshotting agar suatu kali terjadi permasalahan data, server tetap menyimpan backupan terbaru. Lanjut ke sistem notifikasi. Saat kita mengumpulkan aplikasi mobile Instagram di iPhone, Android maupun Windows Phone, suatu saat kita pasti mendapatkan suatu notifikasi dikala ada teman menyukai atau mengomentari foto kita. Instagram menggunakan sebuah teknologi framework bernama Pime untuk sistem notifikasi mereka, sedangkan untuk pekerjaan task queue, fitur di mana pada saat yang bersamaan Instagram dapat melakukan posting dengan beberapa sosial network lain seperti Facebook, Twitter, Instagram juga memanfaatkan Gearman. Aplikasi framework ini berbasis open source, fleksibel, cepat, dan juga dapat disisipkan berbagai bahasa pemrograman PHP, C, Perl, Python sesuai API yang disediakan. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.